Hey guys, this is Mommy Beluga Investing. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Ratih di Mami Beluga Investing. Kali ini saya ingin mengulas update PT United Tractors Tbk dengan kode saham UNTR. UNTR ini sempat saya bahas sekitar setahun yang lalu bersamaan dengan UNVR. Nah, UNVR sudah saya bahas seminggu yang lalu, sekarang giliran dari UNTR. Oke, lagi balik ya ke pembahasan saya tentang UNTR setahun yang lalu ya. Pada waktu itu UNTR itu kemahalan buat saya karena satu lotnya 2 juta rupiah. Walau sebenarnya saya tertarik. Oke, apa yang terjadi sejak review terakhir saya tahun lalu itu? Ikuti terus video analisis saya sampai terakhir ya. Bagi yang belum tahu, saya mengkompilasi data dari laporan keuangan perusahaan, Yahoo Finance, dan sumber-sumber lainnya, lalu memposting setiap minggu atau 2 minggu sekali di channel ini. Kalau Anda tertarik dengan konten-konten semacam itu, silakan subscribe ke channel ini. Oke, sebelum kita lanjut, disclaimer dulu ya. Video ini video amatir hasil riset pribadi untuk kepentingan pribadi, bukan rekomendasi jual atau beli saham. Full disclaimer bisa diakses di deskripsi. Oke, United Tractors adalah salah satu anak perusahaan dari Astra. Perusahaan ini didirikan di tahun 1972 dan sahamnya mulai diperdagangkan di bursa saham dari tahun 1989. UNTR bergerak di bidang penjualan alat berat untuk tambang dan konstruksi sebagai kontraktor untuk perusahaan tambang dan dari tahun 2014 juga masuk ke usaha pertambangan lewat anak cucu perusahaannya yaitu PAMA atau PAMA Persada Nusantara. Salah satu anak perusahaan dari United Tractors di bidang konstruksi adalah ACST atau Ascet Indonesia. Perusahaan ini pernah saya bahas sekitar setahun yang lalu ya. Saya sandingkan dengan perusahaan konstruksi lainnya yaitu Adikarya, Waskita Karya, dan Wika atau Wijaya Karya. Dari laporan keuangan terakhir atau tahun 2021, komposisi pemegang sahamnya masih sama dengan tahun sebelumnya tahun 2020, yaitu 59,5% dikuasai oleh PT Astra International Tbk atau ASII dan sisanya beredar di masyarakat. Oke, yang paling saya suka ya dari UNTR ini laporan keuangannya tersedia secara lengkap sampai dari tahun 1997. Jadi saya bisa akses. Nah, sekarang kita lanjut dengan kinerja perusahaan. Oke, pertama kita mulai dengan EPS atau Earnings Per Share atau dalam bahasa Indonesianya laba per saham. Oke, kita lihat di layar ya. Tahun 2020, pendapatan UNTR turun drastis. Selain dampak pandemi COVID-19, UNTR juga terdampak turunnya harga batubara. Kinerja UNTR sepertinya kembali pulih di tahun 2021 seiring dengan kembali bergeliatnya aktivitas ekonomi. Permintaan batubara kembali meningkat yang juga berimbas kembali meningkatnya permintaan alat-alat berat. Pemulihan ini sepertinya terus berlanjut dan dari data sampai dengan kuartal ketiga 2022 ada potensi laba UNTR lebih tinggi lagi. Karena tahun 2022 masih belum tutup buku, perkiraan ini saya plot sebagai noktah bolong dengan garis putus-putus. Dari segi total hutangnya, trennya sepertinya mengikuti kinerja perusahaan. Oke, saat laba meningkat, hutangnya juga meningkat seperti yang kita lihat di layar ya. Trennya mirip. Seperti misalnya dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, laba trendingnya menurun, hutangnya juga trennya menurun. Kemudian, di periode berikutnya, periode 2020 sampai dengan tahun 2022, di mana ada kemungkinan labanya trending meningkat, total hutangnya juga meningkat. Kalau dilihat dari jangka waktu pelunasan, sebagian besar hutangnya sepertinya hutang jangka pendek. Di sini hutang jangka pendeknya saya plot sebagai blok berwarna merah jambu. Kita lihat di layar, tinggi blok merah jambu ini mirip sekali dengan tinggi blok yang berwarna ungu atau hutangnya ya, total hutang. Sampai dengan kuartal ketiga tahun 2020, hutang jangka pendek UNTR sebesar 46,6 triliun. Dan sekitar 2,6 triliun rupiah adalah hutang bank.
Berikutnya di sini saya plot jumlah cash yang dikantongi oleh UNTR sebagai blok berwarna hijau. 3 tahun terakhir, kondisi keuangan UNTR sepertinya lumayan sehat, ya, lebih tepatnya pas-pasan, tapi oke lah ya, lumayan sehat. Perusahaan punya cukup cash untuk menutupi hutang jangka pendek mereka, dan ini dapat dilihat dari blok berwarna hijaunya, yaitu cashnya hampir mendekati atau hampir mirip dengan blok berwarna merah jambu. Nah, sekarang mari kita lanjut ke bagian favorit saya, yaitu dividen. Seperti biasa, untuk dividen, di sini saya plot 3 lapis informasi. Yang pertama adalah besaran dividen per saham sebagai nokta hijau dihubungkan dengan garis hijau. Kemudian di tiap nokta, saya beri angka besaran dividen ya, dan prosentase terhadap laba per saham perusahaan atau payout ratio. Oke, berikutnya juga kita tahu kalau penghasilan tahun ini dibagikan sebagai dividen di tahun depan. Jadi untuk memudahkan perbandingan di plot ya, nilai dividennya saya majukan 1 tahun. Oke, artinya dividen misalnya yang dibayar tahun 2017 saya cantumkan sebagai dividen tahun 2016. Dividen yang dibayar tahun 2018 saya cantumkan sebagai dividen tahun 2017 di plot dan seterusnya. Lalu saya plot kembali EPS atau earnings per share atau laba per sahamnya sebagai garis merah, sebagai pembanding. Oke, sekarang kita lihat di layar ya, plot dividen dari UNTR. Saya lumayan happy melihat dividen UNTR karena payout ratio-nya di kisaran 50% ke bawah. Di grafik hutang versus cash sebelumnya juga kita bisa lihat kalau sejak tahun 2012 trennya adalah UNTR biasanya punya cukup cash untuk menutupi hutang jangka pendeknya. Oke, dari sini saya cukup happy dengan dividen dari UNTR. Nah, karena kita punya sejarah dividen sejak tahun 2012, jadi kita bisa prediksi berapa dividen UNTR untuk tahun berikutnya, yaitu tahun 2023. Oke, sekarang kita mulai dari jumlahnya ya. Kalau kita mengikuti tren tahun 2012-2021, kemungkinan besar dividennya ada di kisaran 1.600 sampai dengan 2.500 rupiah per lembar. Tapi kalau misalnya UNTR mau sedikit jor-joran ya, murah hati dengan dividen seperti tahun 2021 tahun lalu, dividennya bisa mencapai 3 ribuan atau bahkan 3.400 rupiah per lembar saham. Oke, kemudian untuk jadwalnya, kalau mengikuti tren sejak tahun 2013, UNTR membagikan dividen 2 kali setahun, yaitu di tengah tahun, periode April sampai dengan Mei, dan yang kedua di periode September sampai dengan Oktober. Sekarang setelah memprediksi dividen tahun depan, ya kita lihat tren dividen yield sejak tahun 2012 tahun 2020 sampai dengan sekarang ya. Oke, kenapa saya perlu membahas dividen yield? Untuk yang belum familiar dengan dividen yield, angka dividen yield ini pertama yang didapat dari membandingkan angka dividen ya, dividen dalam rupiah dengan harga saham. Kenapa saya perlu mengumpulkan data dividen yield ini? Ya, dividen yield ini saya pakai sebagai patokan untuk membandingkan lebih menguntungkan mana saya invest di UNTR, di saham perusahaan ini ya, maksudnya UNTR atau di instrumen investasi lainnya atau di saham perusahaan lainnya. Oke, sekarang kita lihat ke layar ya, gimana cara baca plot ini ya. Oke, di plot di layar di tiap nokta-nokta itu menandakan yield, dividen yield rata-rata dalam setahunnya. Oke, dan harga saham setahun itu naik turun kan? Oke, jadi cara baca yieldnya adalah kalau beli sahamnya pada waktu harganya rendah ya, yieldnya bisa lebih tinggi di ujung atas dan sebaliknya. Kalau beli sahamnya pas harganya lagi tinggi, yieldnya jadi lebih rendah, jadi di ujung bawah. Oke, sekarang kita lihat ya dividen yieldnya UNTR. Oke, dari pembagian dividen yield terakhir, dividen yield UNTR itu menarik ya buat saya. Di kisaran 6% atau 6,11. Oke, lagi-lagi ya saya bandingkan ini dengan 3 bank favorit saya ya, yaitu BNGA, BJTM, dan BJBR yang dividen yieldnya ada di kisaran 9,5, 7,05, dan 7,27 untuk tahun 2021 yang dibagikan tahun ini. Oke, untuk yang tertarik dengan ketiga bank ini bisa lihat di video saya yang saya publish beberapa minggu yang lalu. Oke, sekarang balik lagi ke UNTR ya.
Oke, saya juga bisa bandingkan dengan deposito, oke, karena saat ini saya ada deposito yang bunganya sekitar 3,15% per tahun. Jadi kalau dibandingkan dengan saham ketiga bank favorit saya dan deposito yang sekarang saya punya, dividen yield UNTR ini menarik buat saya. Oke, segitu tentang dividen yield ya. Sekarang kita lanjut ke harga wajarnya. Sejauh ini UNTR menurut saya lumayan menarik ya. Sekarang saya mau tahu apakah harganya saat ini sedang diskon. Oke, untuk itu seperti biasa saya kembali tumpuk beberapa lapis informasi untuk tahu harga wajarnya versi saya. Pertama adalah harga sahamnya sejak tahun 2012. Kemudian harga DPE ratio atau price to earnings ratio 10 sejak tahun 2012. Oke, PE ratio adalah price to earning ratio atau harga dibandingkan dengan labanya. PE ratio 10 artinya harganya ada di 10 kali lipat dari labanya. Berikutnya adalah harga di PE ratio 15 sejak tahun 2012. Dan terakhir, harga di PE ratio 20 sejak tahun 2012. Nah, sekarang kita lihat ke layar ya. Mari kita lihat bagaimana tren harga saham UNTR sejak tahun 2012. Harga saham UNTR sejak tahun 2012 sampai dengan pertengahan tahun ini sepertinya cukup stabil. Yang sangat menarik bagi saya adalah tahun ini labanya meningkat lumayan drastis, tapi harga sahamnya belum naik sedrastis dari labanya. Tadinya tren harganya mendekati PE ratio 10 ya, tapi tahun ini ya harganya lumayan jauh di bawah PE ratio 10-nya. Oke, lanjut sekarang ke nominal harga wajar versi Mami Beluga Investing versi saya. Pertanggal 11 November 2022 pada saat video ini disiapkan, harga saham UNTR ada di angka Rp29.000. Harga ini lumayan jauh di bawah harga wajar versi saya, yaitu harga di PE ratio 10-nya di Rp57.107. Berarti ini sedang diskon ya. Happy banget ngelihat PE ratio-nya yang sedang bagus seperti ini. Oke. Dengan harga per lembar di 29.000 ini, tapi ya, satu lotnya itu jadinya di Rp2.900.000. Harga per lot yang hampir menyentuh Rp3 juta ini ya, 2.900.000 ya, hampir 3 juta. Ya, itu lumayan banget buat saya karena anggaran saya per bulan itu cuma di 100 ribuan rupiah. Dengan PE ratio di kisaran 5 dan dividen yieldnya di 6,1-an, saya sebenarnya tergoda sekali dengan UNTR. Tapi masalah saya sekarang, di mana saya cari amunisi sebesar 2,9 juta rupiah. Oke, kita sampai ke penghujung video kita kali ini. Kesimpulan ya. Jujur saya tergoda sekali dengan UNTR ini. Dengan PE ratio di bawah 6 dan dividen yield di angka 6%-an. Ya, saya tergoda sekali. Ditambah lagi dengan tren laba yang cenderung meningkat dan posisi keuangan yang trennya positif sejauh ini. Tapi sayangnya satu lot dari UNTR ini ada di 3 juta rupiah, hampir ya 3 juta rupiah, di 2,9 juta rupiah. Untuk investor yang punya dana budget ya 100.000 per bulan, dana 3 juta ini cukup tinggi karena 30 bulan ya. Oke. Masalah saya sekarang itu di mana saya cari amunisi hampir 3 juta rupiah ini untuk UNTR ya, karena saya sebenarnya tertarik. Oke, sekian video saya kali ini. Ikuti terus perjalanan saya untuk berinvestasi ya. Jangan lupa untuk subscribe dan like supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video seperti ini. Channel ini, Mami Beluga Investing, juga tersedia dalam versi podcast melalui Anchor FM, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, dan platform podcast lainnya. Oke, sambil saya pikir-pikir soal dana, di mana cari dana untuk investasi UNTR, saya lanjut saja bikin analisa saham-saham lainnya. Kalau begitu, sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye!